Halo semuanya, saya Felix Enrico dari 10 IPS 1, absen 19. Nah, saya akan menjelaskan tentang peradaban Amerika kuno. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Maya. Nah, jadi untuk pertama-tama, peradaban Maya itu ada di 300 Masehi sampai 1500 Masehi. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan letak dan kondisi geografisnya peradaban Maya. Nah, jadi bangsa Maya ini menempati wilayah Meksiko Tengah. Nah, mereka ini terkenal sebagai bangsa yang cerdas. Itu kenapa? Karena mereka itu dapat menciptakan sistem pemerintahan yang terorganisasi dengan baik. Nah, Kekaisaran Maya ini masa kejayaannya itu sekitar 250 Masehi sampai 900 Masehi. Yang membentang itu dari utara, di mana di dari semenanjung Yucatan di Meksiko sampai di Paten Guatemala. Nah, Kekaisaran Kekaisaran Maya ini tuh mencangkup banyak negara merdeka seperti kayak Palenque, Copan, Tikal, Chichen Itza dan Uxmal. Lanjut. Kita move on ke selanjutnya yaitu kondisi sosial dan politik mereka. Nah, untuk peradaban Maya sendiri ini tuh mereka itu mampu menciptakan pemerintahan dengan sistem kekaisaran. Nah, jadi sistem pemerintahan mereka itu tuh kekaisaran. Nah, setiap kota yang berada di dalam wilayah kekuasaannya itu selalu memiliki pemimpin sendiri. Jadi mereka itu punya pemimpin sendiri di setiap wilayah kekuasaannya. Nah, itu lanjut mereka juga mendirikan tempat pemujaan bagi para dewa. Nah, persembahan kurban manusia itu kayak yang kayak bagian dari ritualnya, bagian yang penting juga dari ritualnya. Jadi ngorbanin manusia itu bagian yang penting buat ritualnya. Nah, itu nggak jarang manusia yang kayak dikurbankan itu dimakaminnya di dalam kuil yang katanya itu yang umumnya itu bentuknya mirip piramida yang ada di Mesir. Nah, lanjut. Untuk kehidupan budayanya mereka. Jadi pertama di kehidupan budaya itu saya bakal menjelaskan sistem kepercayaannya mereka ya. Nah, jadi sistem kepercayaan itu mereka ritual. Nah, ritual kepercayaan mereka itu merupakan kayak bagian yang terpenting bahkan dalam kehidupan bangsa Maya. Mereka ini nyembah dewa jaguar atau biasanya mereka sebut juga dewa kucing. Nah, yang mereka anggap itu tuh sebagai penguasa dunia arwah dan simbol keberanian dalam peperangan. Nah, biasanya mereka itu mempersembahkan darah manusia yang dimana ini darah manusia ini wajib untuk ritual menyembah dewa jaguar. Nah, habis itu mereka selain menyembah dewa jaguar, mereka juga menyembah banyak dewa lainnya kayak It Itzama, yaitu dewa tulisan yang berwujud campuran antara manusia dan kera. Lanjut, untuk kehidupan budayanya itu saya akan menjelaskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Maya ini itu telah memiliki yang kemampuan dalam bidang astronomi. Mereka itu nyiptain dua kalender sistem penanggalan, kayak mereka nyiptain dua sistem penanggalan ya, yaitu kalender tahunan dengan jumlah 365 hari per tahunnya yang dihitung berdasarkan revolusi, dan yang satu lagi itu adalah penanggalan yang berjumlah 260 hari per tahun yang mereka gunain itu yang dimana mereka gunain sebagai kalender sucinya mereka. Nah, kenapa tuh disebut kalender suci? Mereka nyebut kalender suci ini karena kalender ini ditujukan secara khusus untuk meramal
kayak menentukan hari yang tepat untuk eh, sebuah upacara penting kayak pernikahan bisa dan kelahiran. Nah, kalau anak dilahirkan pada hari yang misalnya kayak harinya itu sial ya, silal, maaf, sorry, upacara pemberian nama akan ditunda ke hari yang dianggap baik. Jadi kalau misalnya harinya kayak dianggap sial nanti ditunda, pemberian namanya itu diganti ke hari yang lebih dianggap baik gitu. Nah, hanya para pendeta doang yang dianggap memiliki kemampuan untuk menggunakan kalender ramalan ini. Jadi mereka anggapnya cuma para pendeta doang yang sanggup atau yang memiliki dianggap memiliki kemampuan untuk menggunakan kalender ramalan ini. Nah, bangsa Maya ini kan merupakan bangsa pertama di Amerika yang menggunakan huruf hieroglif untuk menulis. Nah, mereka itu biasanya menulisnya pada buku yang terbuat dari kulit kayu. Jadi mereka memahatnya pada bangunan untuk menulis. Nah, mereka menulis pada buku yang terbuat dari kulit kayu, memahatnya pada bangunan, makam, dan pada tiang-tiang batu. Nah, suku Maya ini juga memiliki kemampuan medis yang mengagumkan. Nah, ini juga bakal saya bahas nanti di yang pertanyaan kedua, kenapa peradaban Amerika kuno itu teknologi kedokterannya itu berkembang pesat. Kayak contohnya bangsa Maya aja, suku Maya ini memiliki kemampuan medis yang mengagumkan. Jadi kesehatan dan praktik penyembuhan dalam suku Maya ini adalah gabungan yang sangat kompleks antara pikiran, tubuh, agama, ritual, dan ilmu pengetahuan. Nah, praktisnya itu penyembuhan suku Maya ini dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan yang disebut shamans. Shamans itu adalah dukun atau orang yang dapat menjadi penghubung antara dunia nyata dan dunia arwah. Nah, mereka itu juga memiliki beberapa tumbuhan yang biasa digunain bangsa Maya untuk menghilangkan rasa sakit. Misalnya itu kayak peyote, tembakau, dan beberapa jenis jamur dan tanaman jenis lainnya yang menghasilkan efek seperti kayak alkohol yang dikonsumsi orang zaman sekarang. Jadi zaman dulu itu di peradaban Amerika kuno kayak ada tumbuhan yang efeknya itu sama kayak zaman sekarang. Efeknya sama kayak alkohol yang ada yang kita biasanya dikonsumsi oleh orang zaman sekarang. Nah, orang-orang Maya ini juga mempunyai kebiasaan olahraga yaitu kayak bermain bola yang sudah dilakukan sekitar 3000 tahun sebelum masa kedatangan Columbus ke Amerika. Jadi itu mereka udah lama banget main, maksudnya bermain olahraga gitu, berolahraga mereka udah lama banget. Dan lapangan yang dipakai suku Maya ini dapat dipakai untuk beragam kegiatan seperti pertunjukan musik. Jadi mereka lapangannya kayak serbaguna gitu, bisa buat pertunjukan musik, ritual keagamaan, dan tentu saya buat main bola ya. Jadi permainan bola orang Maya itu disebut pits dan permainannya itu disebut tipitzil. Olahraga ini tuh menggunakan bola besar ukuran bola voli yang sekarang. Jadi mereka main bolanya tuh untuk ukuran bola zaman dulu itu besar, tapi ukurannya sekarang itu kayak bola voli yang mereka buat itu dari karet tebal dan berat. Nah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 yaitu menganalisa kenapa perkembangan teknologi eh, kedokteran peradaban Amerika kuno itu berkembang pesat. Kenapa? Karena di sini yang tadi saya udah jelasin, praktik penyembuhan yang dilakuin sama eh maksudnya kemampuan medis mereka itu aja udah sangat mengagumkan, udah bagus banget. Mereka bisa eh bahkan kayak penyembuhannya mereka itu lebih kompleks daripada yang sekarang. Mereka kayak ngandelin pikiran, tubuh, agama, ritual, dan ilmu pengetahuan. Zaman sekarang kan kita kayak beda banget kan buat ngatasin kayak kalau medis ya medis saya nggak bakal campur sama agama dan ritual. Nah mereka nyampurin karena sangat kompleks.
kegiatan medis mereka. Nah, kalau menurut saya apa kaitannya dengan wabah corona yang sangat yang udah nyebar parah banget tuh, kaitannya itu sama-sama mereka kayak ngelakuin praktek riset. Misalnya kayak tadi contohnya kayak untuk ngilangin rasa sakit itu mereka pakai POT, langsung kayak yang jamur dan beberapa jenis lainnya itu efeknya sama kayak alkohol. Kan mereka pasti ngelakuin riset dulu kan, kayak eh riset obat A ini, tanaman A ini bisa buat apa, buat nyembuhin penyakit apa, obat B bisa jadi nyembuhin penyakit apa. Mereka kayak riset obat-obat tradisional. Nah, bedanya sama yang sekarang itu kalau zaman sekarang udah lebih modern, yang dimana kita ngelakuin risetnya itu di dalam laboratorium, dan udah kayak buat vaksinnya itu, kalau dikaitin sama risetnya itu sama yang corona ini, vaksinnya itu beda, nggak terlalu tradisional sama yang zaman dulu. Yang zaman dulu masih pakai tanaman, sekarang kita udah kayak bahkan nggak pakai tanaman lagi. Kayak bedanya itu, kaitannya itulah. Sekian yang bisa saya jelaskan. Untuk kekurangannya mohon maaf. Terima kasih.